Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar khasiat, manfaat, fadilah selawat Jibril. Singkat saya katakan bahwa selawat Jibril ini bunyinya Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu ajaibnya luar biasa, Masya Allah. Dalam hidup saya khususnya, sudah berkali-kali masalah-masalah terlepas oleh karomah, barokah, hurmah dari selawat Jibril ini. Bahkan baru-baru ini ada seseorang ya, dia benar-benar terlilit hutang, diancam sana sini karena dia dimintai tolong tadinya untuk menjualkan sebidang tanah. Nah, sertifikatnya aslinya dikasih ke dia ini, ke Fulan lah kasarnya. Karena dia sudah bingung, terlilit hutang dan lain sebagainya, sertifikat ini akhirnya dijual ke A. Biarin dah bayar berapa dulu. Akhirnya si A ini memberikan uang berapa dulu gitu. Nah, sertifikat ini juga dijual ke B. Biarin dah bayar berapa dulu. Ke C, ke D, terus sampai beberapa orang. Waktu itu ada 6 orang kalau nggak salah. Nah, pada akhirnya semua orang ini nuntut dia. Katanya nipulah apalah segala, dia udah bingung, memang udah kehabisan cara. Lalu kemudian datang minta ke saya, ayah tolong saya, masalahnya saya sudah hampir bunuh diri ini karena semua orang sudah banyak menghujat saya, kemudian juga menuntut saya diancam akan dihadapkan oleh perkara hukum katanya. Saya bilang, cobalah bergaul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu Rasul kita, beliau itu panutan kita. Bahkan beliau pernah bersabda, saya bilang, bahwa jika ada umatku yang memiliki hutang, maka aku yang akan menjamin. Saudara bisa lihat hadis-hadisnya ini. Ya, ada hadis yang berbunyi begitu. Jika ada umatku yang memiliki hutang, aku yang akan menjaminnya. Nah, terus bagaimana caranya? Ya bergaul dengan Rasulullah, hubungkan dirimu dengan Rasulullah, selalu bersamalah Rasulullah. Bacalah selawat, yang paling mudah saja, Sallallahu Alaihi Muhammad. Saudara yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita menyebut nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau hadir bersama kita. Kemanapun kita pergi, beliau ada bersama kita. Selama kita masih terus menyebut nama beliau. Tentunya, dari hadis yang pertama ini kita memohon kepada Allah barokah, hurmah, dan karomahnya atas sabda Rasulullah sendiri yang beliau ucapkan bahwa ketika umatku memiliki hutang, maka akulah yang akan menjamin. Mulai saat itu, beliau membaca selawat Jibril 10.000 kali dalam satu hari satu malam. Jadi kemana-mana beliau bawa tasbih digital itu ya. Beliau kerja, beliau bawa mobil, beliau bawa motor itu. Mobil sih udah nggak ada karena mobil udah ditarik gitu. Kemana-mana beliau kerja apapun beliau baca. Tentunya memang akhirnya beliau jadi jarang sekali berbicara dengan manusia karena beliau bilang ke saya akan disuruh ayah untuk berteman, bersahabat dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka ya saya hanya berbicara kepada beliau. Stop itu ya, saya komunikasi dengan manusia kecuali hanya seperlunya saja. Beliau amalkan ini tidak sampai 41 hari. Setiap hari 10.000, sambil jalan, sambil duduk, sambil tidur-tiduran terus, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ajaib, saudara. Saya bersumpah atas ini dan saya menyaksikannya. Semua masalahnya selesai. Hutang-hutangnya selesai. Bahkan tanah itu benar-benar ada seseorang yang membeli dan yang membeli itu sanggup untuk menutupi seluruh hutang-hutang yang pernah dia lakukan kepada orang-orang yang berkaitan dengan tanah itu. Allahu Akbar. Pada saat saya menyaksikan kejadian itu, saya menangis betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak
pernah berdusta atas segala sabdanya. Baik, saudara hadirin pemirsa yang berbahagia, ingin saya sampaikan bahwa ketika saudara membaca salawat Jibril atau ketika saudara mengucapkan sallallahu ala Muhammad, saudara mengucapkan kata nama Nabi Muhammad, sesungguhnya beliau hadir bersama kita. Beliau menemani setiap aktivitas kita. Selama hati, lidah kita terus mengucapkan nama beliau, selama itu pula beliau hadir bersama kita. Bagaimana mungkin sebagai sahabat beliau Rasulullah SAW kita dibiarkan memiliki masalah yang besar, padahal beliau mampu untuk mengatasinya. Ini bukan Rasulullah yang mengatasi, tapi karomah, berkah, hurmah beliau Rasulullah yang membuat Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Bacalah sallallahu ala Muhammad jika saudara bisa 10.000 dalam satu hari. Pakai tasbih digital sambil jalan, sambil duduk, sambil beraktivitas. Artinya berpikirlah daripada kita ngobrol sama orang yang gak karuan, kurang manfaat juga, maka lebih baik mengucapkan, menyebut nama Muhammad Rasulullah agar beliau hadir bersama kita. Kalau melihat berat atau tidaknya, setahu saya ya, pada saat saya pagi bangun tidur, minum air putih dan saya treadmill, saya jalan itu 30 menit itu saya dapat 2.500. Jadi sambil olahraga gitu ya, sambil treadmill 30 menit itu saya dapat 2.500. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Selesai mandi saya pakai pakaian sambil sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, sambil jalan. Begitu saya mau tidur, saya lihat itu tasbih saya, itu sudah 25.000, sudah 30.000, nggak terasa. Kalau ada yang bilang berat karena biasanya dia masih kepengen ngobrol sama orang, masih kepengen banyak mengucapkan kata-kata yang kurang manfaat, masih kepengen hahaha nggak jelas, jadi kelihatannya berat. Baik gitu. Jadi 10.000 jika saudara mampu, bacalah satu hari sambil beraktivitas gitu ya. Atau misal saudara merasa berat gitu, boleh saudara baca sehari 1.000. Tapi kalau 1.000 itu harus sekali duduk ya, khidmat gitu. Kalau 10.000 saudara bisa sambil jalan, bisa sambil apa saja melakukan aktivitas. Tapi kalau 1.000 saudara sekali duduk. Bisa malam ba'da isya, bisa pada saat tahajud atau apa saja. Artinya kalau saudara membacanya 1.000 itu satu kali duduk. Atau saudara ingin ringan, lebih ringan karena saudara banyak aktivitas gitu ya. Itu setiap habis sholat boleh dibaca 200, 200, 200, 200. Berarti kan kalau 5 kali waktu sholat itu ya 1.000 juga ya. Nanti kita akan bicara tentang fadilahnya, manfaatnya, keajaibannya. Atau saudara ingin lebih mengunci, membaca salawat Jibril ini mengaitkan dengan perang Badar. Perang Badar itu kan makanya bisa menang itu karena Allah Ta'ala turunkan pasukan dari langit sebanyak 313 malaikat. Nah kalau saudara barangkali terancam, barangkali memiliki hajat yang membutuhkan bantuan dari langit, saudara bisa membaca setiap usai salat 313 kali. 313 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 313 kali. Sesungguhnya fadilahnya ini bisa untuk apa saja, untuk apa saja. Kalau saya bilang tadi yang 313 kali itu memohon bantuan karomah hurmah, seperti Rasulullah memohon bantuan para malaikat yang dari langit untuk bisa memenangkan perang Badar ini. Saya kira jika saudara sebagai seorang pengacara seperti saya gitu, saudara seorang jaksa atau hakim atau polisi atau pilar-pilar negara ya, pilar negara itu kan 4 itu. Ada pengacara, ada hakim, ada jaksa, ada polisi. Kalau saudara menghadapi sesuatu yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dari langit,
saudara bisa membaca setiap usai sholat 313 kali. Ya, siapa saja, bukan hanya pilar negara atau saudara apa sajalah barangkali membutuhkan itu. Tapi kalau untuk urusan rezeki, untuk urusan hutang, saya sih lebih menyarankan ya, kalau saudara memang sangat terdesak sekali untuk urusan hutang itu, silahkan dibaca sehari 10.000 sambil beraktivitas. Tapi kalau saudara tidak sanggup, minimal 1.000 dalam satu kali duduk. Atau saudara ingin menyicil, berarti setiap habis sholat 200, 200, 200. Tentu dalam hal ini karomahnya juga berbeda ya, berbeda. Tinggal tergantung saudara seperti apa kebutuhan dan kepentingannya. Selanjutnya, kalau bicara untuk agar orang lain kasih sayang kepada kita, memberikan pandangan khusus, ini tidak ada batasnya. Silakan saudara amalkan saja yang menurut saudara mampu. Salawat itu berapa kali? Tentu frekuensi wajah saudara, frekuensi diri saudara akan memancarkan sesuatu yang sifatnya penuh dengan pesona gitu ya. Orang lihatnya adem, aman, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari semuanya, salawat Jibril ini untuk umum, ya, untuk seluruh hajat. Namun jumlahnya benar-benar ditentukan. Dan khasiatnya, keajaibannya, fadilahnya, hurmahnya, karomahnya, barokahnya sesuai dengan seberapa tinggi cinta saudara kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi untuk tahap yang pertama ini saya sampaikan, kalau saudara benar-benar berada dalam situasi yang genting, mendesak gitu ya, dan masih ada spare waktu, saudara bisa membaca salawat Jibril ini sallallahu ala Muhammad 10.000 satu hari. Bisa dalam aktivitas dan lain sebagainya. Namun jika ini ingin didawamkan, hajatnya juga tidak terlalu ingin cepat selesai, artinya masih punya spare waktu yang lebih panjang lagi, saudara bisa sekali duduk 1.000 kali membaca sallallahu ala Muhammad, tentu di waktu malam ya. Tapi kalau saudara ingin mendawamkan, saudara sudah bisa menemukan kenikmatan bersama Rasulullah, silakan saudara baca setiap usai sholat 200, 200, 200. Kalau saudara merasa terancam atau merasa harus bertempur gitu ya. Kalau pengacara kan bertempur nanti di pengadilan gitu misalkan. Kayak jaksa juga akan bertempur, atau hakim harus memutuskan, atau polisi harus mengatasi masalah premanisme dan lain sebagainya. Saudara bisa baca 313 sallallahu ala Muhammad agar karomahnya, barokahnya, hurmahnya bisa membuat Allah ridho, sehingga Allah menurunkan 313 pasukan dari langit membantu aktivitas saudara. Kalau saudara bisa, ini terakhir, kalau saudara bisa mengamalkan setiap hari 50.000, saudara akan berdecak kagum. Dan saudara akan benar-benar merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada masalah. Bagaikan sorga turun ke bumi, saudara merasa indah luar biasa. Sorga itu benar-benar nyata di bumi. Kalau saudara terus bisa istiqomah membaca Sallallahu ala Muhammad 50.000 dalam satu hari. Dari subuh ketemu subuh lagi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu muwafiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.